Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Gafira. Saya dari kelas 1D Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pengantar manajemen, saya akan mempresentasikan tentang tugas yang telah diberi, yaitu adalah tentang actuating dan controlling. Yang pertama, saya akan mempresentasikan dari actuating, yang dimana dimulai dari pengertian actuating. Actuating sendiri memiliki pengertian seperti kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Artinya, para pekerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing segera menjalankan rencana yang telah diatur sebagaimana rupa demi mencapai suatu tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu juga di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari actuating. Karena makna dari actuating ini berarti menggerakkan, sudah jelas bahwa tujuan dari actuating ini adalah untuk menggerakkan semua anggota dari suatu organisasi agar bisa bekerja sama dan sesuai keahlian dan tugasnya masing-masing secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jadi dari tujuan actuating dan pengertian actuating ini memang pada dasarnya kata kunci adalah menggerakkan. Lalu juga saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan macam-macam actuating. Fungsi actuating pertama adalah penetapan rencana awal pekerjaan. Jadi dari awal perusahaan kita akan ditentukan bagaimana rencana yang harus dilakukan dan dibuat agar untuk menjalankan suatu perusahaan sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Lalu yang kedua ada pembinaan para pekerja, artinya para pekerja dibina terlebih dahulu sebelum mereka bekerja agar bisa memaksimalkan dari tugas-tugas mereka yang telah diberikan agar itu bisa berdampak pada suatu perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pengawasan kinerja dan moralitas pekerja. Artinya ya di suatu perusahaan kita akan ada namanya pengawasan kinerja, bagaimana para pekerja bisa bekerja dalam waktu yang telah ditentukan, apakah mereka me, mm, bisa menghasilkan sesuai target atau ada kekurangan yang dialami mereka sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Lalu juga ada contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pemimpin. Artinya di sini pemimpin dijadikan acuan bagi para pekerja sebagai cerminan mereka tentang apa yang harus dilakukan mereka dalam sebuah perusahaan. Karena pemimpin sendiri memang sangat penting di suatu perusahaan untuk menggerakkan bagaimana para pekerja bisa bekerja sesuai dengan teratur seperti itu. Lalu ada peningkatan mutu dan kualitas pekerja. Artinya di setiap pekerja bisa memiliki kualitas SDM yang mumpuni sesuai dengan perusahaan yang sesuai dengan standar-standar perusahaan yang telah ditentukan agar bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi para konsumen ataupun bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak positif bagi suatu perusahaan. Lalu saya juga menjelaskan macam-macam actuating. Seperti yang di sini saya sudah menjelaskan sudah mendapatkan 5 poin. Yang pertama ada komunikasi. Karena sudah jelas dalam menggerakkan suatu perusahaan kita perlu yang namanya komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang kedua ada kepemimpinan yang efektif, artinya di sini pemimpin sangat diperlukan untuk suatu perusahaan agar bisa berjalan sesuai dengan rencananya dan tidak ada yang namanya kesalahpahaman atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga adalah membuat perintah serta mengadakan supervisi, artinya di suatu perusahaan kita mempunyai sebuah target yang harus dilaksanakan, lalu di akhirnya target yang sudah kita lakukan, kita akan melakukan namanya evaluasi apakah ini sudah sesuai apa belum. Lalu yang keempat ada hubungan kemanusiaan yang baik. Artinya bagi para pekerja ataupun para pemimpin maupun para pemimpin dan pekerja, kita harus memiliki hubungan yang baik, yang harmonisasi agar sebuah perusahaan bisa terjalin dengan baik. Jadi tidak hanya kita mencapai target tertentu, kita juga harus mencapai hubungan kemanusiaan yang baik. Lalu memberikan motivasi tentunya adalah bagaimana agar para pekerja dan pemimpin bisa semangat dalam menjalankan suatu aktivitas perusahaannya. Lalu kita berlanjut kepada materi kedua, yaitu ada pengertian controlling. Yang mana pengertian controlling atau namanya adalah pengawasan, sudah jelas artinya adalah mempunyai pengertian sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu perusahaan, manajemen, dan perusahaan. Lalu apa sih tujuan dari controlling? Tujuannya tentu adalah secara garis besar bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Lalu, pengawasan juga memiliki peran penting dalam membantu suatu manajer dalam mengawal dan mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan. Sehingga inilah mengapa bahwa controlling sangat penting bagi suatu perusahaan. Lalu juga kini ada materi terakhir, yaitu dengan jenis-jenis controlling. Seperti yang saya sudah dapatkan dari referensi yang saya baca, pengawasan sendiri terbagi menjadi 3, yang dimana pengawasan ini menurut tokoh Hani Handoko. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Artinya ini dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar
atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendahuluan ini bisa dibilang adalah pengawasan dilakukan di awal sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Lalu kedua, pengawasan concurrent. Artinya merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan bisa dilanjutkan dan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Artinya di pengawasan concurrent ini artinya kita harus melakukan namanya prosedur sesuai dengan yang diadakan. Jadi kita tidak bisa hanya asal langsung menjalankan suatu tugas atau tujuan. Maka kita harus membuat yang namanya prosedur terlebih dahulu dan apakah dilihat prosedur ini sesuai dengan visi misi perusahaan atau tidak. Sehingga ini bisa berdampak kepada suatu pelaksanaan kegiatan di kedepannya. Lalu yang terakhir ada pengawasan umpan balik. Artinya tentu yang dimana umpan balik tersendiri ini untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Jadi di setiap akhir kegiatan yang telah dilakukan suatu perusahaan atau organisasi, pengawasan umpan balik ini berguna untuk bagaimana kita mencari tahu apakah dari hasil yang telah kita lakukan ini bisa bisa berguna bagi suatu organisasi atau perusahaan, atau mungkin ada kekurangan sehingga ini bisa dijadikan evaluasi bagi suatu organisasi tersebut dan dijadikan pelajaran agar bisa ke depannya lebih baik. Lalu yang terakhir adalah referensi dari buku yang saya gunakan. Yang pertama, yang ini ada 2 buku yang saya sudah pinjam dari Purpose. Yang pertama ada Manajemen, Teori dan Solusi, yang dimana ini adalah bukunya. Saya sudah meminjam yang pertama. Lalu yang kedua adalah buku Dasar-Dasar Manajemen. Yang ini yang saya pakai untuk materi pada pengantar manajemen ini, yang dimana buku ini saya mendapatkan materi untuk untuk actuating, yang mana saya mendapatkan referensinya dari buku materi ini. Lalu untuk buku manajemen ini saya mendapatkan materi controlling yang sangat lengkap, yang dimana buku pertama itu ditulis oleh Irham Fahmi, lalu yang kedua adalah dari Dr. Anton Atoilah. Jadi 2 buku ini sangat membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas ini, dari pengertian actuating, jenis-jenisnya, tujuan, lalu ada controlling, pengertian jenis dan tujuannya. Lalu yang terakhir, dan itu saja materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.